Kata Habib Zaid bin Smith, yang ingetin aja. Yang pertama, sholatlah dengan khusyuk. Ya, diusahakan kalau sholat khusyuk. Yang kedua, kata beliau, perbanyak baca, istiqomahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, temanya apa, Bu? Apa, Bu? Amalan. Alhamdulillah, Baji. Ingat Baji nih, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Amalan yang dulu masih ingat gak apa itu? Ingat gak? Aduh, lupa lagi. Amalan yang diberikan oleh Habib Zaid bin Smith dan Imam Syafi'i. Kata Habib Zaid bin Smith, yang ingetin aja. Yang pertama, sholatlah dengan khusyuk. Ya, diusahakan kalau sholat khusyuk. Yang kedua, kata beliau, perbanyak baca, istiqomahkan baca suratul waqiah malam hari. Ini kata beliau nih, Habib Zaid bin Smith. Yang ketiga, kata beliau, baca surat Yasin, Tabarok di waktu pagi. Gini-ginilah di subuh tuh, jangan lupa tuh. Yang keempat, usahakan datangi masjid sebelum azan. Kata beliau lagi, yang kelima, kata beliau, jaga wudu. Ya, selalu dalam keadaan suci. Artinya apa? Jaga wudu benar itu. Coba diamalin nih, kata beliau. Yang keenam, istiqomahkan sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Jangan ditinggalin tuh. Sesibuk apapun, sholat sunnah qobliyah subuh jangan sampai enggak dikerjakan. Itu dahsyat itu pahalanya. Kalah sekaya apapun orang di dunia ini, itu pahalanya itu qobliyah subuh kalah, lebih besar tuh sholat qobliyah subuh. Hadisnya jelas. Dan sholat witir, jangan ditinggal itu sholat witir. Ini kata beliau nih, Habib Zaid bin Smith. Yang ketujuh, jaga benar amalan ba'da sholat subuh sampai terbit matahari. Perbanyak, kata beliau, ya kafi, ya muhni, ya fatah, ya rozak. Nih amalan. Ya kafi, ya muhni, ya fatah, ya rozak. Apa enggak? Bal ya. Terus kata Imam Syafi'i, ini ngingetin aja. Emang materi harus diingetin lagi, diangetin lagi. Udah lupa lah kebutuhan. Kata Imam Syafi'i, ada hal 4 yang bisa menarik rezeki. Apa kata beliau? Ini membesar, Bu. Imam Syafi'i mazhab kita. Apa kata beliau? Istiqomahkan qiyamul lail. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Capek, usahain, diusahakan. Memang pertama berat,
Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, enteng itu. Kenapa orang enteng ringan? Karena terbiasa, sudah mendarah daging. Coba praktekin. Orang kalau sudah istiqomah sholat duha, ketika dia lupa mengerjakan, ada yang merasa apa ya? Ada yang kehilangan itu. Yakinlah itu. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Yang kedua, kata beliau, biar kita rezeki menarik rezeki, kata Imam Syafi'i, perbanyaklah membaca istighfar di waktu sahur. Ini jelas ini ayatnya. Bil asharihum yastaghfirun. Jam berapa kira-kira? Sebelum terbit fajar, sebelum imsak. Itu kalau bisa habis sholat tahajud, taruhlah misal jam 3 atau setengah 4, jam 3 deh, lewat 10 lah, jangan setengah 4 kesiangan. Kata Baji gitu Baji ya. Perbanyak tuh istighfar sebanyak-banyaknya menjelang datang fajar, baca tasbih. Itu loh, itu perintah Allah itu. Istighfar mendekati fajar nih, azanlah, adzan subuh itu menjelang, baca subhanallah, subhanallah, tasbihlah. Yang ketiga kata beliau, menarik rezeki, perbanyak istiqomahkan bersedekah, infak, walaupun kecil. Allah juga tahu kok. Kita punya duit di kantong nih, misal ada 2.000, kasih gitu. Ringan banget itu kalau 2.000. Kalau 20 pikir-mikir lah. Maka jadi orang miskin itu peluang pahalanya besar tuh banyak. Pak Haji sedekah misalnya 50.000 sama yang orang nggak punya uang 2.000 itu harta dia sendiri itu 2.000 disedekahin. Itu gede pahalanya itu. Pak Haji masih kalah. Itu Bu. Yang penting apa? Ikhlas mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Imam Syafi'i, baca istiqomahkan zikir di waktu awal siang pagi dan di akhirnya sore. Pagi menjelang terbit perbanyak zikir tuh, karena di situ waktu luang kita. Kalau sudah menjelang terbit, sibuk dah kita cari usaha nafkah dan sebagainya. Di akhir menjelang maghrib kita sudah santai itu, perbanyak zikir. Ini pesan beliau Imam Syafi'i. Kemudian kata beliau Imam Syafi'i, yang bisa mempersulit rezeki apa itu? Tidur pagi hari. Orang cari nafkah dia tidur. Yang kedua kata beliau, sholatnya sedikit, sunnahnya nggak ada. Ingin rezekinya moncer, sholat duha nggak pernah dikerjakan, sholat tahajud nggak pernah. Ini kata beliau, sholat wajib pun pas-pasan, sekedar mengukurkan kewajiban. Gimana tuh? Khusyuknya enggak, udah sementing saya sholat. Gimana Allah akan berikan rezeki yang luas, kata beliau. Yang ketiga malas, kata beliau nih Imam Syafi'i ya. Yang keempat khianat. Itu ingat-ingat Bu ya, itu ingat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah menyatakan, Ibu, pegang amalan yang paten, yang kita itu disebut sebagai seorang apa? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potong ayatnya. Wazakirinallaha katsiran. Label orang yang istiqomah zikir terus.
Sehingga Allah memberi label itu wazakirinallah katsira wazakirati. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, zikirnya banyak, istiqomah terus tuh dia. Allah menyatakan a'addallahu lahum, Allah janji sama kita, sama orang-orang yang wazakirinallaha katsira. Istiqomah benar tuh zikirnya dia, gak pernah putus sampai meninggal dunianya. Wazakirinallaha katsira wazakirati. Gak usah khawatir bu, ibu-ibu disebut perempuan. Wazakirati, perempuan yang banyak zikir. Apa janji Allah? A'addallahu, Allah menyediakan lahum, bagi mereka itu maghfirah, diampuni. Itu jaminan Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Gak usah khawatir siapapun mereka, selama dia hidup di dunia istiqomah zikron kasiro, yakinlah insya Allah ahli surga. Sodako nggak punya duit misalnya, udah zikir sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah kasih jalan itu. Yang kedua, Allah kasih dua ini. Orang yang istiqomah berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di sini Allah sebutkan kasiro, banyak. Per detik, per menit, jumlahnya banyak, kualitasnya banyak, dihayati. Kemudian kalau bisa nih zikir biar cepat dapat ke hati, itu dihayati, disentuhkan ke hati, digetarin ke hati. Coba praktekin, cepat dapatnya itu ketimbang lisan doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ke hati digetarin, insya Allah itu cepat dapatnya ketenangan. Yang kedua kata Allah, wa ajran azimah, pahala yang agung. Yang dibayangin deh, kalau udah agung menurut Allah, udah nggak bisa ditakar, itu besar. Kami tutup dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis muttafaqun alaih, artinya kuat insya Allah. Ini hadis sahih dari Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, insya Allah sahih. Apa hadisnya? Dan ini populer, sangat populer sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimati khafifatani alal lisan. Kata Rasulullah, ada dua kalimat ya, ringan di lisan. Populer nih ayat hadis ini. Tolong dikerjain amalan ini. Sakilatani, sakilatani, berat, fil mizan, di timbangan. Enteng kita mengucapkan, berat di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Habibatani ilar rahman. Kata Rasulullah, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua kalimat itu? Apa Nasrul? Pertama, populer ini hadis, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ini jangan saya putus, ini ringan.
berat di timbangan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Allah demen, senang banget dicintai oleh Allah kalimat ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah jadi orang yang wazakirinallaha katsiran wazakirati addallahu lahum maghfirah wa ajran azim. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita disediakan oleh Allah orang yang ahli ibadah, ahli zikir. Mohon kepada Allah itu. Jangan keinginan saja, mau saya ya Allah ingin anak yang soleh, tapi nggak pernah minta sama Allah. Senjatanya kita nggak ada lagi doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya pesan, di samping kita ahli zikir, jaga lisannya. Kata Rasulullah SAW, banyak orang gara-gara lisan dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa zurriyyatina وزدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا الله ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا يا الله ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا يا الله ونور قلوبنا ويسر أمورنا يا الله ويسر أمورنا يا الله وصحح أزادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا يا الله قرب رجاءنا وبلغ مقاصدنا يا الله وبلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا يا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala khairil rahman wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb.